Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita telah memasuki hari kelima Pekan Doa GKI Cipinang Elok. Tema kita hari ini adalah memupuk keharmonisan di masa COVID. Untuk mempersiapkan diri, mari kita bersaat teduh. Saudara pendengar yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam seri doa Pentakosta di bawah tema memupuk harmoni di tengah keluarga di era COVID-19. Hari ini kita bicara tentang apa yang sering menjadi bagian dari hidup kita sekarang ini, yaitu melakukan segala sesuatu di dalam rumah. Work from home, school from home. Dan di tengah-tengah semua kondisi itu, kita bersama-sama ingin belajar bagaimana mengisi kebersamaan di tengah-tengah era COVID-19 menjadi keluarga yang harmoni. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah melalui apa yang menjadi perenungan kami juga boleh belajar dari kasih Tuhan, dari kekuatan Roh Kudus Tuhan, di mana kami dipersekutukan menjadi satu tujuan, satu hati, menghadapi berbagai perubahan hidup. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, kuasai dirinya dan kendalikan seluruh keterbatasannya. Kami mau menyerahkan semuanya untuk menjadi kabar baik, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, ketika saya dan saudara bicara tentang rumah,
bukan sebagai sebuah kotak yang membuat kita masuk pada satu kondisi yang menekan kita dan merasa tidak berdaya. Tapi kita juga harus belajar bahwa di tengah-tengah kondisi ketika kita dipaksa dalam tanda kutip untuk ada bersama-sama dengan setiap pikiran dan beban yang ada di hidup kita, maka ada banyak dampak yang terjadi di dalamnya. Konon ada makin banyak KDRT di tengah keluarga. Juga di tengah-tengah perjalanannya, kita juga seringkali melihat ada banyak pertengkaran, perpisahan ketika orang berada bersama-sama di tengah-tengah kondisi saat ini. Kenapa? Kenapa rumah tangga yang pada awalnya merupakan satu keadaan yang biasa-biasa saja oleh sebuah pilihan bersama kita berada, namun sekarang ini menjadi satu kotak yang menekan, yang membuat kita tidak berdaya, jenuh, bahkan melewati semua itu, kadang-kadang kita kehilangan nalar sehat kita. Saya ingin mulai dengan apa yang menjadi ilustrasi yang sangat menarik. Seorang laki-laki dengan istrinya berada pada satu kondisi di mana mereka, yang laki-laki ada di satu tudukan batu karang dengan punggungnya yang terluka parah oleh tusukan batu karang itu. Sementara istrinya bergantung pada sepasang tangannya untuk minta diangkat ke atas dan diselamatkan. Memang dekat si istri bergantung itu ada batu yang bisa dipijak. Hanya sayangnya si suami tidak tahu bahwa di batu yang bisa dipijak itu ternyata ada seekor ular. Sementara si istri juga tidak tahu bahwa suaminya mengalami luka parah di punggungnya oleh tusukan batu karang. Maka ketika bergantungan dan minta diselamatkan, dan tampaknya si suami seperti melakukannya tidak dengan sekuat tenaganya, si istri berpikir, engkau tahu, saya ini akan jatuh dan mati kalau engkau tidak mengangkat aku dengan kekuatan yang lebih ekstra lagi. Aku ingin berpijak di batu yang ada di dekatku, tapi di situ ada ular, sehingga aku tidak mungkin. Aku berharap engkau lebih sungguh-sungguh menarikku, tapi engkau tampaknya seperti ayal-ayalan dan membiarkan aku hampir tidak mungkin ditolong dengan kondisi seperti ini. Sementara si suami berpikir, engkau tahu bahwa di dekatmu ada batu pijakan, mestinya engkau berusaha sedikit, sehingga engkau bisa memanjat dengan kekuatanmu melalui batu pijakan itu. Tapi engkau tidak berusaha apa-apa, engkau hanya bergantung dan menginginkan supaya aku mengangkatmu, sementara tubuhku terluka parah dan engkau tidak peduli. Engkau sepenuhnya menginginkan bahwa akulah yang melakukan mengangkat kondisi beban yang ada pada dirimu. Saudara-saudaraku, ilustrasi tadi membawa pesan moral. Yang pertama adalah kita seringkali tidak tahu apa yang ada di kepala orang lain. Ketika satu keluarga ada bersama untuk masuk di dalam rumah yang mereka secara tanda kutip berdiam bersama-sama tanpa aktivitas di luar, tanpa mimpi, tanpa pengharapan yang membuat kreativitas kita bisa menjadi sangat-sangat tumpul. Pada saat seperti itu, kita tahu bahwa membangun harmoni adalah sebuah upaya yang amat sangat sukar. Namun, hari ini kita bicara tentang bagaimana menerobos kondisi seperti ini. Kadang-kadang orang yang diam bersama dalam rumah, masing-masing di kepalanya punya beban tersendiri. Si laki-laki, si suami, atau anak, atau bahkan orang tua, barangkali punya beban, kecemasan, ketidakmengertian. Pengusaha misalnya, dia cemas bagaimana dia meneruskan usahanya ketika saat sekarang diam total tanpa gerak sekalipun. Sementara para karyawannya masih terus harus dibiayai walaupun mereka bekerja dari rumah atau dirumahkan. Sementara barangkali si istri adalah seorang yang pencemas. Dia bicara tentang kecemasannya yang luar biasa. Dan dia takut menghadapi perubahan yang begitu dahsyat yang tidak pernah terfikirkan. Anak-anak juga begitu.
Mereka belajar dari rumah, kehilangan relasi sosial. Mereka mulai menjadi jenuh dan mereka juga mulai merasa semacam kungkungan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, gampang sekali kita menjadi berpikiran negatif, memberikan praduga-praduga yang tidak layak. Kita juga seringkali salah membaca mimik orang. Kita menjadi begitu perasa, sehingga tuduhan, pertengkaran, kata-kata tajam, bahkan nalar tidak sehat bisa saja terjadi. Maka mari kita bersama belajar dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pada saat jemaat berada dalam tekanan berat oleh tekanan yang ada di luar diri mereka. Keterasingan, pengasingan, penganiayaan, derita, perubahan yang begitu kuat dari penolakan di sekitarnya. Jemaat Filipi kemudian berjuang untuk berada bersama-sama dalam sebuah komunitas. Sayangnya, ternyata tekanan dari luar itu memberi reaksi dari dalam juga. Di antara jemaat sendiri muncul figur-figur yang ingin menjadi superpower, memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Dan satu dengan yang lain mulai saling menyalahkan, mulai saling memberikan ajaran-ajaran yang membingungkan. Dan pada kondisi seperti itu, Paulus dalam suratnya pada Filipi 2 ayat 1-4, demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya akan mulai dengan pertama, dalam Kristus. Saudaraku, untuk membangun harmoni di tengah-tengah perubahan kondisi dengan perasaan tidak berdaya yang seringkali menekan berat, hari ini kita mau belajar bahwa mengarahkan pandangan kita pada Kristus. Kita adalah satu keluarga yang dibangun dalam Kristus. Dan karena itu, ketika saya dan saudara melihat setiap perubahan kondisi dan keadaan di dalam Kristus, maka kita akan punya dasar pijak yang sama. Apa artinya dalam Kristus, saudara? Artinya, setiap kita menghabiskan hari pada malam hari, kita akan bersama-sama mengucap syukur. Dan sementara itu kita bisa bersama-sama bersekutu, saling mencurahkan apa yang ingin kita didoakan pada malam itu. Sementara setiap pagi hari, ketika kita melihat matahari terbit, juga kita duduk mendengarkan bagaimana alam berganti, dan kita juga mengucap syukur. Ada hari baru yang Tuhan masih beri, dan kita belajar mengisinya. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita akan belajar untuk memikirkan orang lain, bukan hanya dari sudut kita sendiri, bukan dari praduga-praduga kita sendiri, tapi kita belajar berjalan bersama dan belajar memakai dan memahami apa yang sedang dialami oleh setiap anggota keluarga kita dengan kondisi mereka, bukan oleh karena penilaian kita. Dalam Kristus katanya, kita akan terus berjalan dengan satu kehadiran yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Ketika yang kedua dikatakan dalam persekutuan Roh Kudus. Ketika saya dan saudara berada bersama-sama, kita tahu Roh Kudus menolong kita, mengajari kita untuk melakukan respon, cara mengatasi berbagai persoalan dengan tuntunan Kristus. Roh itu akan menolong kita untuk melihat apa yang Kristus sudah ajarkan dan praktekkan, dan kita akan dituntun untuk melaksanakannya. Katanya, ketika kita berjalan di dalam apa yang dikatakan bersama tuntunan Roh Kudus, kita ini kadang-kadang seperti seorang pengelana di padang gurun.
kita berjalan di padang gurun, dan ketika kita akan kembali pulang dan merasa bahwa kita berada pada jalan yang salah, kita kemudian melepaskan a homing pigeon, burung merpati yang bisa mengarahkan kembali ke rumah. Dan kalau kita mengikuti tuntunannya, kita akan kembali ke rumah dan tidak tersesat. Seperti itu kalau hati nurani kita membiarkan diisi dan dituntun oleh Roh Kudus, kita akan terus diajar untuk kembali kepada apa yang ketiga yang dikatakan oleh Paulus. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Karena dengan itulah kita akan menciptakan yang disebut harmoni. Sebab di dalam satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan, ada power Roh Kudus yang menguasai keluarga kita. Maka di sana ada dua hal yang juga amat penting. Yang pertama adalah kasih mesra. Kasih mesra itu adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan. Kita berupaya untuk mengubah situasi dari keadaan yang murung dan menekan menjadi keadaan yang bisa dinikmati bersama-sama. Wah, secara dunia contohnya banyak. Ada yang tiktokan, main game bersama, masak bersama, atau melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kasih mesra pada dasarnya adalah sebuah upaya bersama-sama. Ketika keluarga menghadapi perasaan buntu, ketika meja makan yang ditaruh di meja makan berubah sama sekali, ketika kita menghitung berapakah sisa uang untuk hidup, atau bahkan yang lebih menyulitkan ketika ada anggota keluarga kita yang sakit dan masuk dalam isolasi rumah. Ada ketegangan, ketakutan, ada kebingungan, dan di tengah-tengah situasi seperti itu, kasih mesra adalah berpikir positif. Kasih mesra adalah upaya untuk di tengah-tengah perasaan tidak berdaya, kita meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kasih mesra membuat kita belajar mengambil hal-hal yang positif yang ada pada kita dan mengubah pikiran-pikiran yang negatif. Kasih mesra adalah sebuah keberanian untuk melihat mata orang lain, melihat kondisi orang lain, dan belajar melaluinya. Kita katakan, kalau bersama kita bisa. Komunitas itu bukan menjadi komunitas yang terasing satu dengan yang lain, tapi sebuah komunitas yang belajar untuk menciptakan kegembiraan, menciptakan apa yang disebut dengan harmoni, seperti potongan-potongan yang dipersatukan apapun yang ada di kepala masing-masing. Seperti sebuah keberanian untuk mengulurkan tangan dan berkata, mari mempertawai kehidupan ini, mari bersama menembusi batas-batas yang membuat kita seringkali masing-masing terpojok pada sudut pandang kita. Di sana Paulus katakan, kasih mesra tidak akan membiarkan akar pahit. Kasih mesra akan menolong kita untuk melihat anggota keluarga kita sama indahnya sebelum keadaan berubah. Sebuah kebersamaan yang juga belajar dengan kasih mesra untuk kita menembusi bagian-bagian yang kadang-kadang kita juga tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kita bisa memakai sincere talk. Kasih mesra itu berbicara dengan tulus apa yang bisa kau ambil dari bebanmu dan apa yang bisa kita ringankan bersama-sama. Berikutnya adalah belas kasihan, compassion. Belas kasihan itu kaya sekali. Di sana penuh rasa maaf, di sana penuh penerimaan. Belas kasihan itu membuat kita dalam keterbatasan kita berani memikirkan orang lain yang lebih menderita dari kita, berkarya bersama untuk satu tujuan yang lebih besar daripada sekedar menangisi perubahan hidup kita. Memang rasanya tidak adil ketika kondisi membuat kita makan pun sulit sekali. Tapi ketika kita bisa merasakan bahwa apa yang sudah dipersiapkan anggota keluarga kita, apa yang bisa kita nikmati bersama adalah bagian dari sebuah kerelaan untuk tidak berkata aku tidak suka atau aku suka, untuk tidak berkata bahwa ini begitu membuat aku kehilangan seluruh keinginanku untuk bergembira. Belas kasihan adalah katanya orang yang cuma punya 2 peser tapi bisa membantu orang lain yang lebih susah dari dirinya.
Dan di sana, melalui belas kasihan juga, keluarga bersama-sama menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Saya ingin membawa contoh tentang satu keluarga yang mencoba mengatasi kejenuhan ini dengan membuat masker-masker yang ketika dijual, kemudian dana yang didapatkannya bisa dipakai untuk melakukan pertolongan bagi orang-orang yang sulit makan. Tampaknya kecil dan sedikit yang dijangkau, tapi itu menjadi satu karya di mana apa yang dikerjakan dalam keluarga itu menjadi sebuah nilai yang rasa mulianya tidak bisa ditukar dengan perut yang lapar atau barang-barang yang sudah hilang dari hidup kita. Saudaraku, kita juga bisa menciptakan harmoni itu. Harmoni itu tidak datang sendiri, tapi kita memupuknya, kita mengupayakannya. Kita tahu rumah kita bukan kotak yang membuat kita saling terasing atau menangisi apa yang disebut kenikmatan pribadi kita yang hilang. Rumah itu adalah tempat di mana kita bersyukur pada Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan tambahkan, untuk menyadari ada kekuatan roh yang akan menolong kita menjadi satu di tengah-tengah berbagai kondisi yang tidak kita harapkan. Di dalam rumah yang memupuk harmoni, pasti di sana selalu muncul pengalaman bersama Tuhan, kesaksian-kesaksian iman yang membuat kita bisa berjalan terus dan berkata, akhirnya lorong yang gelap itu selesai sudah. Mungkin bukan euforia, mungkin kita tertatih-tatih dan kesakitan, mungkin kita kadang-kadang lemah tidak berdaya, tapi kalau tujuan kita satu, bahwa hidup yang diikat bersama dalam keluarga, hidup yang nilainya adalah satu kebersamaan yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang dijalani tidak akan membuat kita menjadi roboh dan saling merobohkan. Rumah tangga itu misteri yang ajaib, yang kalau kita berjuang untuk memasuki nilai-nilai positif, yang melalui penerimaan bahwa tidak ada yang sempurna, yang bahkan ketika kita kehilangan kendali diri, kita menatap pada kekuatan yang hadir bersama kita, yang melaluinya hati nurani kita selalu berkata, ini bukan untuk diriku sendiri. Kita terikat bersama sebagai komunitas. Sekali lagi, doa kita bersama adalah supaya Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, menyeberangi perjalanan yang gelap seperti kata Corrie ten Boom. Kalau naik kereta api dan engkau masuk terowongan gelap yang panjang, jangan remas tiketnya dan membuangnya keluar jendela atau engkau melompat keluar. Duduklah dengan tenang bersama-sama. Sebab kita yakin masinis keretanya luar biasa. Dia akan membawa kita ke ujung lorong itu, di mana kita menemukan kembali cahaya kehidupan. Yang disebut dirumahkan itu hanya sementara. Memang kadang-kadang kita tidak bisa melewati apa yang mesti dengan sabar dilewati. Tapi kalau kita sabar dan beriman kuat dalam Kristus, kata Paulus, saya bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari nikmati hari-hari kita. Mari bangun pengertian bersama. Mari lebih banyak bicara dan jangan berkomunikasi masing-masing. Tinggalkan kebiasaan kenikmatan pribadi-pribadi. Mari berbicara dengan tulus. Mari katakan apa yang bisa aku tolong. Sebab kita tidak tahu, barangkali ada yang punggungnya terluka berdarah. Atau ada ular pada pijakan yang dia tidak bisa berpijak. Maka kita tidak terkatung-katung dan saling menyalahkan. Kita justru mengatukan tangan dalam doa. Di sana kreativitas baru bisa muncul. Di sana pola pikir yang positif. Keberanian mentertawai kesementaraan yang sedang kita alami. Ketabahan untuk melewati, sebab walaupun kita tidak bisa tentukan waktunya, pasti ujung dari lorong gelap itu ada. Di sana Dia menunggu dan berkata, dalam satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan. Bersama dengan kuasa Roh Kudus, kita berbagi
dalam setiap apa yang kita bisa bagikan dengan keluarga maupun di tengah-tengah lingkungan yang menjadikan kebahagiaan itu berlipat ganda. Tuhan menolong kita. Waktunya pasti datang. Kesabaran itu anugerahnya. Nikmati burung berkicau, nikmati mentari pagi, nikmati malam yang menggelap. Belajar tidur ketika kita resah, sebab kita sudah berdoa bersama, bukan? Lakukan kegembiraan itu, sebab kegembiraan itu pemberian Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, kita akan tutup dengan doa. Mari saudara, kita menutup renungan ini dengan doa. Ya Roh Kudus, ketika Engkau datang menghibur dan menguatkan kami, memberikan kepada kami tuntunan supaya kami terus mengarahkan diri kepada Kristus, memberlakukan apa yang diajarkan dan yang sudah diberikan dalam cinta kasih-Nya. Jadikan kami rumah tangga yang berbela rasa. Jadikan kami anggota komunitas yang disebut keluarga, yang saling memahami, saling mendoakan, dan saling mendengar dengan baik. Kami mau berdoa setiap keluarga-keluarga yang berjuang bersama-sama untuk mengatasi berbagai hal yang sedang dialami. Kami mau berdoa bagi mereka yang mengalami ketakutan karena bekerja di rumah dengan gaji yang dipotong, dengan keterbatasan dana, keterbatasan karya, yang ada bersama-sama dengan tuntutan hidup yang masih terus harus dipenuhi. Tuhan rahmati dan berkati. Ajari bela rasa kami, supaya rumah tangga kami bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kami. Walaupun kami berada dalam satu jarak yang terpisahkan, ketika keluar rumah menjadi sulit, tapi kami tahu selalu ada belas kasih yang bisa menjadikan semuanya menjadi indah. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati Tuhan seluruh jajaran para menteri. Berkati juga seluruh rakyat kami. Supaya ada kesabaran bersama. Ada keberanian untuk meyakini bahwa semua yang akan dilewati, di ujungnya adalah sukacita bersama. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para dokter dan perawat yang terus berjuang menyerahkan berbagai apa yang disebut dengan dirinya dan persembahan pelayanannya. Tuhan tolong jagai dan tutup bungkus dengan pengasihan Tuhan, supaya mereka juga terus dipelihara dengan kesehatan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sakit, terkena COVID-19 atau penyakit apapun juga. Tuhan, di tengah-tengah ketegangan ini, mari rahmati. Biarlah kuasa ajaib Tuhan terus mengalir menjadi kesaksian bahwa cinta Tuhan, kasih mesra Tuhan, bela rasa Tuhan akan menolong kami melewati semua ini. Terima kasih ya Bapa. Di tengah-tengah doa kami bersama, permohonan kami, ya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, baharui hati kami semua, biar kami terus berjuang memupuk harmoni, sebab di tengah-tengah rumah tangga yang mulai menjadi penuh dengan persoalan, biar di sana damai sejahtera Tuhan menjadi kekuatan baru, satu hati, satu jiwa, satu tujuan, dan kami tahu landasannya adalah dipersekutukan dalam Kristus dan bergerak bersama dalam kekuatan kasih Kristus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pada hari ini kita akan berdoa khusus untuk rumah tangga kita masing-masing. Marilah kita mendoakan relasi suami istri dalam rumah tangga kita. Baik sebagai suami maupun sebagai istri, biarlah kita dapat saling menerima, saling mengampuni, dan menjaga kesetiaan terhadap pasangan kita. Marilah kita berdoa untuk orang tua maupun mertua kita. Dan bagi oma opa, dapat berdoa untuk anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Marilah kita doakan relasi antara kakak adik, baik saudara sekandung maupun saudara ipar kita. Saat ini, marilah kita berdoa juga buat anak-anak kita yang masih sekolah, yang sudah kuliah, yang bekerja dan berusaha, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang merintis usahanya sendiri.
Marilah kita mendoakan pergumulan pribadi, rumah tangga kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan berdoa. Amin. Demikianlah pekan doa hari kelima telah kita lalui bersama-sama. Sampai jumpa esok hari di hari terakhir pekan doa dengan tema bersyukur dalam segala hal yang akan dibawakan oleh Bapak Andre Tunggal. Tuhan Yesus memberkati.